Di episode sebelumnya, Myulmang yang kebingungan karena si dewa tidak memberitahu tentang apa yang terjadi pada dirinya, pergi menemui Dongkyung menanyakan siapa Dongkyung sebenarnya. Namun di situ, Dongkyung pun terlihat kebingungan tentang apa yang terjadi dengannya. Kemudian, karena bibinya berada di sana mencari Dongkyung, Dongkyung menarik Myulmang ke lift untuk berbicara dengannya. Di dalam lift, Dongkyung bertanya kepada Myulmang bagaimana Myulmang bisa mengetahui namanya, akan tetapi Myulmang tidak menjawabnya. Di sisi lain, Pak Cha dan Yunkyu akhirnya berbicara empat mata. Saat itu, Yunkyu menanyakan apakah Pak Cha mengkise Jina 10 tahun lalu, yang kemudian Pak Cha membenarkannya. Setelah mendengar alasan Pak Cha melakukannya yang mengatakan karena Pak Cha tak ingin Jina terus-terusan menunggu Yunkyu di bawah hujan, Yunkyu tetap tak bisa menerima alasan Pak Cha, kemudian ia pergi dari sana. Kembali lagi ke Dongkyung dan Myulmang yang sedang berjalan berdua. Di sana Dongkyung tiba-tiba mengatakan kalau tadi dirinya menangis, namun ia tak tahu alasan kenapa dirinya menangis. Mereka lalu pergi ke sebuah kafe. Saat itu Myulmang bertanya kepada Dongkyung apakah Dongkyung pernah melihat gadis berambut pendek di rumah sakit itu dan apa yang dilakukan gadis itu kepada Dongkyung. Dongkyung menjawab kalau ia hanya membantu gadis itu dan si gadis menyuruhnya untuk pergi ke atap. Kemudian Dongkyung bertanya kepada Myulmang apakah Myulmang tadi menangis, namun saat itu Myulmang tidak menjawabnya. Myulmang malah bertanya lagi kepada Dongkyung siapa orang yang ditelepon Dongkyung tadi, di mana saat itu Dongkyung juga berkata kalau ia merasa aneh karena dirinya tiba-tiba berpikir bahwa ia harus menelpon seseorang. Namun ia juga tidak tahu kenapa nomor orang itu ada di ponselnya. Mendengar perkataan Dongkyung, Myulmang menyuruh Dongkyung untuk menghubungi lagi nomor yang tadi dipanggilnya untuk memastikan kalau orang itu bukanlah dirinya. Setelah Dongkyung menghubungi nomor tersebut dan tak ada yang berbunyi di saku Myulmang, Myulmang yang sudah yakin kalau orang itu bukanlah dirinya segera pergi dari sana. Namun ternyata saat ia pulang ke rumahnya, ia mendapati ponselnya berada di sana. Dan ketika ia melihat ponselnya, di sana terdapat 2 panggilan dari Dongkyung. Lalu ia melihat foto mereka di ponsel itu dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Setelah melihat foto tersebut, Myulmang pergi ke rumah sakit untuk menemui si dewa, menanyakan apa hubungan dirinya dengan Dongkyung. Namun di situ si dewa hanya terdiam, sehingga Myulmang berkata kalau ia akan mencari tahu sendiri tentang apa yang sedang terjadi. Myulmang kemudian pergi menemui Dongkyung dengan berubah menjadi dokternya. Ia terus-menerus berada di sana ketika Dongkyung melakukan beberapa tes. Terakhir, Myulmang mengambil ponsel Dongkyung sebelum Dongkyung memulai tes. Ia lalu melihat foto-foto Dongkyung di ponselnya ketika Dongkyung sedang melakukan tes. Setelah Dongkyung selesai, Myulmang lalu mengembalikan ponsel miliknya dan pergi dari sana. Scene berlanjut ke Jina yang hendak menjenguk Dongkyung di rumah sakit. Saat ia melihat rekan-rekan Dongkyung dan Pak Cha berada di sana, ia pergi dari sana dan Pak Cha terlihat mengejarnya. Kemudian ketika mereka berbincang, Jina menanyakan apakah Pak Cha benar-benar menyukainya. Di situ Pak Cha mengakui perasaannya, berkata kalau ia menyukai Jina sejak awal, yaitu sejak mereka bertemu dan melakukan kise. Mendengar pengakuan Pak Cha, Jina bertanya apakah Yunkyu mengetahuinya. Pak Cha menjawab kalau Yunkyu sudah tahu tentang semuanya, tentang mereka yang melakukan kise, juga tentang perasaan Pak Cha terhadap Jina. Setelah bertemu Pak Cha, Jina kemudian pergi ke kafe bertemu Yunkyu untuk minum bersama. Di sana, Sun Kyung yang melihat Jina terlihat ngajenghok dan baru menyadari kalau Yunkyu adalah pria yang telah meninggalkan Jina. Namun ketika mereka pergi, Jina menyuruh Sun Kyung untuk tutup mulut. Akhirnya Yunkyu dan Jina pergi minum-minum. Saat itu Jina menceritakan tentang dirinya yang selama ini selalu menunggu Yunkyu, namun Yunkyu tak pernah muncul di hadapannya.
Jina menumpahkan semua kekesalannya kepada Yunkyu karena ia merasa kalau selama ini ia hanya mencintai Yunkyu sendirian, sedangkan Yunkyu tak pernah membalas cintanya. Jina berkata kalau hubungan mereka kini telah berakhir. Ketika pulang, Jina yang dalam kondisi mabuk bertemu dengan Pak Cha yang sengaja datang ke sana. Kemudian karena bingung dengan perasaannya, Jina tiba-tiba mengkisi Pak Cha dan ia pun tidak sadarkan diri. Pak Cha lalu membawa Jina pulang dan menyelimutinya. Ia memandangi Jina dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Jina terbangun dan mengingat kejadian semalam. Ia terlihat frustasi ketika mengingat kalau ia telah melakukan kise terhadap Pak Cha. Di sisi lain, Dongkyun terlihat sedang berbincang dengan Pak Dokter. Saat itu, dokternya mengatakan kalau rambut Dongkyun akan rontok ketika ia mulai melakukan kemo dan radiasi. Dongkyun yang mendengar hal itu terlihat tegar di depan bibinya. Namun kemudian setelah bibinya pergi, Dongkyun pergi ke salon dengan menggunakan pakaian pasien. Di sana Dongkyun meminta rambutnya ditata seperti selebriti. Akan tetapi ketika pegawai di sana selesai mengambil foto Dongkyun, Dongkyun tiba-tiba meminta si pegawai untuk mencukur habis rambutnya. Dan ketika pegawai di sana hendak memotong rambut Dongkyun, tiba-tiba hidung Dongkyun mimisan hingga akhirnya ia pun kembali berada di rumah sakit. Ketika dirinya terbaring, Dongkyun bermimpi ia melihat foto dirinya di rumah duka dan di sana Myulmang sedang menangis sesegukan meratapi kepergian Dongkyun. Dongkyun yang melihat Myulmang sedang menangis mengatakan agar Myulmang jangan menangis sembari mengusap air mata di pipi Myulmang. Sementara itu Myulmang yang juga berada di rumah sakit terlihat mulai mengingat kembali tentang kenangan mereka. Ia lalu pergi untuk menemui si dewa, namun ternyata si dewa sudah tidak ada di kamarnya. Kembali ke Dongkyun yang ngajengho karena tiba-tiba ia berada di rumah Myulmang. Myulmang berkata kalau ia sengaja menyeret Dongkyun ke dalam mimpi. Di mimpi itu, Dongkyun mengatakan kalau tadi juga ia bermimpi melihat Myulmang menangis di rumah duka. Akan tetapi, Myulmang menyangkalnya dengan berkata kalau dirinya tidak pernah menangis. Di mimpi itu, Myulmang lalu membawa Dongkyun keluar, di mana di taman itu semua bunga di sana terlihat mati. Myulmang yang kini sudah mengingat sedikit tentang Dongkyun berusaha membuat Dongkyun agar mengingatnya. Ia bertanya apakah Dongkyun tidak mengenalnya, yang kemudian Dongkyun menjawab kalau ia tidak mengenal Myulmang. Kemudian ketika Myulmang melihat Dongkyun tersenyum, ia tiba-tiba mengkise Dongkyun yang ajaibnya setelah ia mengkisenya semua kenangan mereka akhirnya kembali. Lalu saat itu Dongkyun teringat kembali tentang percakapannya dengan si dewa, di mana saat itu ternyata Dongkyun setuju untuk menghapus takdir antara dirinya dengan Myulmang. Dongkyun yang terbangun dari tidurnya dan akhirnya mengingat semuanya segera pergi dari rumah sakit dengan berjalan kaki berharap Myulmang berada di rumah Dongkyun. Sementara itu Myulmang pun yang kini sudah mengingat tentang hubungannya dengan Dongkyun pergi ke rumah sakit untuk menemui Dongkyun, namun Dongkyun sudah tak ada di sana. Dengan penuh rasa khawatir, Dongkyun kemudian membuka pintu rumahnya. Akan tetapi Myulmang tak ada di rumahnya. Di sisi lain, Myulmang terlihat menuju rumah Dongkyun dan menelponnya. Lalu saat Dongkyun menerima panggilannya, ketika ia membalikkan badan, Myulmang ternyata sudah berada di hadapannya. Akhirnya mereka pun saling mengingat kembali. Di situ Dongkyun terlihat lega sekaligus marah karena Myulmang tidak mengingatnya. Myulmang juga memarahi Dongkyun karena membuat keputusan itu sendiri tanpa diskusi dengannya. Namun akhirnya mereka berbaikan dan saling berpelukan. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Gumawo, bye!